Mbak Asih melihat sosok makhluk hitam, legam, berbulu panjang dengan mata merah menatap dan menggeram ke arah Asih. Asih pun lantas lari pontang-panting keluar. Warga pun semua pada berdatangan. Tertawa terbahak-bahak, tawanya itu menggema, membuat Rumas terasa bergetar. Matanya merah, taringnya mencuat begitu tajam meneteskan liur. Tubuhnya hitam ditumbuhi bulu-bulu panjang. Dalam hati Ucup, astagfirullahaladzim, ya Allah, katanya jin Islam dari Ajrak, tapi kok yang datang malah kayak iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Beberapa waktu lalu Akang membagikan kisah nyata dari daerah Grobogan. Kisah tentang teror, kematian berantai, beberapa orang, bahkan bisa mencapai angka puluhan orang dari beberapa daerah di Jawa Tengah. Kisah tentang tumbal pesugihan 1000 nyawa yang pelakunya pada waktu itu sempat tertangkap di Desa Sembukan, di daerah Grobogan, terkhusus di daerah tempat tinggal narasumber kita Mbak Asih, di Dukuh Sembukan, Kecamatan Berati. Pada kejadian waktu itu, teror betul-betul menghantui semua warga satu kecamatan. Bahkan sampai ada satu RT di mana semua perempuan dan anak-anak itu mengungsi dan tinggal di musola atau masjid di tempat tinggal mereka. Sedangkan lelaki yang dewasa semua berjaga di pos ronda, keliling menjaga keamanan desa mereka. Teror itu konon katanya hingga saat ini pun masih terjadi di bulan-bulan tertentu. Bukan hanya di daerah Grobogan, tetapi meluas sampai ke daerah Demak, Jepara, dan daerah sekitarnya. Bahkan kata narasumber, itu hampir semua wilayah, Kang, terjadi kejadian yang serupa, di mana yang menjadi pertanda itu dengan munculnya mercu atau bola api yang sering dikaitkan dengan yang namanya santet. Tapi ini bukan santet. Ini jelas pelaku pesugihan yang sedang mencari tumbal. Entah pesugihan jenis apa yang dia lakukan sampai mengharuskan menyerahkan tumbal 1000 nyawa manusia. Di Dukuh Sembukan itu hampir tak ada korban. Padukuhan itu aman walau teror di desa-desa tetangga banyak jatuh korban jiwa, dikarenakan menurut kepercayaan warga Padukuhan Sembukan itu karena keberadaannya makom salah satu ulama penyebar agama Islam di masa lalu yang bernama Kiai Raden Mas Barmawi Tolha. Bahkan warga Sembukan dulu sempat melihat ada sosok yang dianggap sebagai Mbah Buyut Tolha itu terbang mengendarai sajadah dan mengelilingi padukuhan, seolah memberi pertanda akan terjadi sesuatu. Dan betullah besoknya si pelaku pesugihan tertangkap di sana. Nah, makom dari Kiai Raden Mas Barmawi Tolha itu terkadang
sering disalahgunakan oleh orang-orang tertentu. Menurut narasumber kita, Mbak Asih, terkadang ada di sana orang yang tirakatan untuk mencari nomor togel. Bahkan sempat terjadi beberapa kejadian yang di luar nalar akal sehat manusia, berkaitan dengan makom dari Buyut Tolhah. Waktu itu, sebut saja namanya Dodi, salah satu maling kambuhan yang berasal dari Dukuh Sembukan. Saat itu, Dodi melakukan tirakat di makomnya Mbah Buyut Tolhah. Namun ketika dia sedang tirakat di sana, melakukan pertapaan dalam kondisi duduk bersila dengan mata terpejam, entah apa yang dia inginkan sampai tirakat di sana. Namun yang jelas, dikarenakan niatan dari Dodi ini yang tak baik, ketika sedang melakukan tirakat di makam Mbah Buyut Tolhah, tiba-tiba ketika dia tersadar, dia sudah berada terbangun di sebuah pemakaman umum di sebuah desa berbeda kecamatan. Dia terbangun dengan tubuh luluh lantak, sakit sekujur badan, dibuang oleh sosok Mbah Buyut Tolhah. Dibuang sampai beda kecamatan loh. Dari kecamatan Brati nih, dari Sembukan, itu dibuangnya jauh banget. Tiba-tiba udah ada di sana saja. Dan itu kisah nyata, betul-betul terjadi di masa lalu. Bukan hanya itu, sempat dulu waktu menjelang pencalonan lurah, ada salah satu lurah yang mungkin ingin menang dalam pencalonan, melakukan tirakatan pula di sana. Namun yang terjadi apa? Si orang ini malah mati kesetrum listrik di sekitar pematang sawah. Begitu mengerikan bagi mereka yang punya niatan melenceng, yang tak sesuai dengan aturan. Dan setiap 1 tahun sekali, terkhususnya di bulan Rabiul Awal, warga Padukuhan Sembukan memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW. Itu setiap keluarga bikin nasi bungkus, per kakak dijatah 5 bungkus. Nah nanti si nasi bungkus itu untuk makan para kiai yang berkunjung ke sana. Nasi bungkus ini dari satu padukuhan dibawa ke makomnya Mbah Buyut Tolhah untuk acara syukuran peringatan kelahiran Rasulullah SAW. Dan memang jelas terasa keberadaan makom Mbah Buyut Tolhah di sana. Keberkahannya bisa dirasakan langsung oleh warga hingga saat ini, selepas berpuluh-puluh tahun lamanya beliau meninggal dunia. Dan di padukuhan ini pula, anak keturunan dari Mbah Buyut Tolhah masih ada dan hidup di sana. Masuk ke cerita, masih mengenai teror tumbal nyawa dari si pelaku pesugihan ini. Namun sebelum masuk ke cerita, seperti biasa Akang mengingatkan baraya semua, khususnya yang baru bergabung dengan channel ini, baru menonton video di channel ini, klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Bagikan video-video di channel ini di sosial media kalian, agar lebih banyak orang yang paham, mengetahui, melek tentang sisi gelap dunia spiritual, agar mereka tak terjerumus, tak tergelincir ke jurang kegelapan. Jangan lupa pula klik tombol loncengnya agar baraya semua tetap mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Tahun 2005-2006, Asih
sudah menginjak remaja. Pada waktu itu Mbak Asih tidak melanjutkan pendidikannya. Dia memilih bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Asih pun kerja di daerah Jepara, tepatnya di daerah Melong atau daerah Kecamatan Melongo. Asih bekerja di sebuah warung pecel lele Lamongan milik Pak Anwar dan Bu Diah. Warung pecel lele Lamongan ini begitu ramai pembeli. Bahkan setiap malam pembeli ini sampai harus antri. Di sana Asih bekerja dengan salah satu kawannya yang sebut saja bernama Sari. Asih pun tinggal di Jepara pula. Karena kalau bolak-balik ke Grobogan, ke Sembukan, itu makan waktu cukup lama. Satu ketika, hari itu masuk bulan Suro, bulan Muharram. Di mana ketika masuk bulan Muharram, tepatnya di malam 1 Suro, adat di daerah sana, semua yang aktivitas usahanya di malam hari diliburkan. Yang jualan, toko, pedagang asongan, semua libur. Karena malam 1 Suro di Pulau Jawa pada khususnya, itu dianggap salah satu malam yang begitu sakral. Warung pecel lele Pak Anwar pun biasanya tutup, gak jualan kalau pas malam 1 Suro. Namun entah kenapa di tahun itu si Pak Anwar ini tetap buka warung tendanya, tetap berjualan. Akhirnya yang terjadi apa? Yang biasanya rame sampai pada ngantri, dari sore sampai menjelang tengah malam, itu hanya 1-2 orang yang makan di warung tenda. Tepat sekitar jam 11.30, waktu di mana warung tutup. Terlihat di situ Pak Anwar sudah menyuruh 2 karyawannya Mbak Asih dan Sari untuk beberes. Namun di tengah mereka yang sedang beberes mau tutup, tiba-tiba muncul sebuah mobil hitam, mobil limosin yang begitu panjang. Lu tahu, mobil limosin itu biasanya kan cuman ada di daerah Eropa. Nah, malam 1 Suro itu ada sebuah mobil limosin hitam panjang, begitu mewah, berhenti tepat di depan warung pecel lelenya Pak Anwar. Ketika mobil itu menepi, Mbak Asih sedang duduk menyandar di rolling door toko di pasar itu. Jadi lokasi jualannya di pinggiran pasar nih, di depan toko, pinggir jalan. Mbak Asih yang niatnya mau pulang, dalam hati pun merasa kesal. Asem banget, udah biasanya tutup, malam ini malah buka. Udah mau tutup malah datang pelanggan, pikir Asih. Sampai yang namanya bahasa binatang itu keluar semua. Cuman oleh Mbak Asih nggak dilisankan, hanya dipendam dalam hati. Nah, anehnya ketika si mobil berhenti, itu tercium aroma yang begitu wangi. Wanginya nggak umum lah, nggak umum seperti parfum yang sering digunakan oleh manusia. Dari mobil itu pun turun 2 orang lelaki memakai jubah serba hitam dan mengenakan sorban warna hitam pula. Dan muncul lagi 1 orang perempuan mengenakan gamis dan jilbab hitam, memakai cadar juga. Wajah ketiga orang ini, terkhusus yang lelaki, itu terlihat asing seperti bukan bangsa kita. Tubuhnya tinggi tegap, auranya, wibawanya begitu kuat, lantas duduk di kursi masuk ke warung tenda. Di sini Asih marah, makin kesal dalam hati. Maklumlah, dia masih usia remaja. Bahkan
Ketika si ketiga orang ini pesan makanan, pesan pecel lele, Asih tak membantu sama sekali. Dia hanya mendelikan mata, lantas kembali memainkan HP miliknya. Sarilah yang menggoreng ikan lele, menggoreng lauk pesanan ketiga orang itu. Asih hanya membantu ketika mengambil nasi saja. Lantas kembali duduk, menyandar di rolling door, tak mempedulikan ketiga pelanggan yang sedang makan. Waktu berlalu. Ketiga pelanggan selesai makan di warung itu, lantas berbicara dengan Pak Anwar sambil sesekali menoleh ke arah Asih. Asih pun melihat itu semua, tapi dia lebih memilih memalingkan muka, kembali menatap layar HP-nya. Entah lagi ngapain tuh. Entah lagi main uler-uleran. Soalnya kan tahun segitu HP ya paling HP poliponik, belum ada Android. Nah, singkat cerita, ketiga orang ini pun membayar makanan lantas masuk ke dalam mobil mewah mereka. Mobil pun melaju pelan dan terdengar seperti berhenti di bagian depan. Agak jauh nih dari warung tenda. Tapi tak terlalu jauh juga. Masih kelihatan lah dari sana. Nah, selepas si mobil ini pergi, berhenti di bagian depan tuh, sebelah depan, Asih pun ikut membantu beres-beres warung tenda. Nah, ketika lagi bantu-bantu beberes warung tenda inilah, si Pak Anwar ini berkata, Asih, kamu mah, kalau kamu pengen tahu ya, tadi si bapaknya bilang, katanya kamu ini marah. Mendengar itu, Asih tentunya merasa malu. Dia pun menundukkan kepala. Asih, kata si bapak tadi, cobaan kamu itu berat, banyak. Tapi kalau kamu sanggup menghadapi ujian dan cobaan dalam hidup kamu bakal senang, bakal bahagia. Dan si bapak juga bilang, kamu ini mestinya harus tirakatan. Soalnya kamu punya bakat, cuman kamunya saja yang tak mau belajar. Si bapak juga bilang sih, suatu saat nanti kamu akan mencari beliau, akan membutuhkan beliau. Tapi beliau bisa melihat kamu dan kamu tak bisa melihat beliau. Sayang banget sih. Coba kalau tadi kamu layanin beliau, pasti hidup kamu bakalan senang, ucap Pak Anwar. Asih berniat mau meminta maaf, maka lekas dia keluar dari warung tenda. Namun yang membuat Asih terkejut, mobil itu hilang dari pandangan Asih. Pak, mobilnya hilang. Sudahlah, gak usah terkejut. Maklumlah, ini kan malam satu suro. Hal seperti itu sudah terbiasa terjadi. Yang ternyata ketiga orang tadi memang bukanlah manusia. Mereka ini bangsa jin, namun entah dari mana. Esok harinya, tanggal 2 Muharram, aktivitas para pedagang di malam hari sudah kembali normal. Semua sudah pada buka dan kembali berjualan. Namun malam itu, tiba-tiba mati lampu. Sampai penerangan di tenda warung pecel lele itu hanya menggunakan lilin dan lentera. Asih pun dipanggil oleh Pak Anwar. Saat itu lagi ramai pembeli nih. Sih, tolong ambilin nasi di rumah ya. Siapa? Ucap Asih. Asih pun bergegas pergi ke rumah majikannya. Namun ketika berjalan menuju ke rumah sang majikan, di gang, Asih yang sedang asik berjalan sambil menatap ke sekitar, tiba-tiba langsung berhenti diam. Mata melotot, terkejut, hati dan pikiran ketakutan ketika menatap langit. Saat itulah Asih melihat mercu terbang di atas Asih.
Mercu itu terbang tidak terlalu tinggi. Terbang dengan kecepatan yang begitu pelan dan tepat di pandangan Asih. Mercu itu jatuh tepat di belakang rumah sang majikan. Dengan jantung berdebar, tubuh gemetar. Asih betul-betul ketakutan. Namun karena tugas dari sang majikan, Asih pun memberanikan diri setengah berlari ke rumah majikannya, mengambil nasi, lalu buru-buru lari kembali ke warung tenda. Sampai di warung tenda, muka Asih ini begitu pucat. Namun sang majikan karena begitu sibuk melayani pelanggan, tidak terlalu memperdulikan. Tak berselang lama, lampu kembali terang, listrik kembali nyala. Muka Asih masih pucat, masih terlihat sedang ketakutan. Sari pun bertanya, "Sih, kamu kenapa kayak yang ketakutan gitu?" "Sari, tadi waktu lari ke rumah Pak Anwar ngambil nasi, ada mercu." "Mercu? Mercu dari mana?" Gak tahu. Yang jelas mercu itu terbang dan tepat jatuh di belakang rumahnya Pak Anwar." "Astagfirullahaladzim," ucap Sari. Sari pun tahu kalau muncul mercu seperti itu pasti jadi pertanda tak baik. Pak Anwar yang mendengar ucapan Asih ikut terkejut pula. "Yang benar sih." "Benar Pak, tadi ada mercu jatuh di belakang rumah Bapak." "Astagfirullah. Mudah-mudahan kita semua selamat, gak terjadi apa-apa," ucap Pak Anwar. Asih pun melanjutkan kembali pekerjaannya. Dan esok harinya nih, tanggal 3 bulan Suro, pagi-pagi sekali terdengarlah pengumuman dari toa musola. Pengumuman tentang salah satu warga yang meninggal dunia. Kalian bayangkan, kata Mbak Asih, dalam satu hari di daerah sekitar tempat Mbak Asih kerja di Melong, itu bisa 3 sampai 5 orang yang meninggal di waktu yang sama. Dan korban terus berjatuhan sampai tanggal 7 bulan Suro. Betul-betul mengerikan. Bahkan bukan hanya di daerah sana, terdengar pula kabar peristiwa serupa di daerah-daerah lain tak jauh dari lokasi tempat tinggal Asih. Bahkan disembuhkan di Grobogan terjadi pula. Berbarengan di bulan Suro itu entah berapa puluh nyawa yang meninggal dunia. Waktu berlalu, masih terbayang jelas, terekam jelas di ingatan Mbak Asih. Setiap memasuki bulan Suro, bulan Muharram, hampir semua orang yang dulu merasakan langsung ketegangan teror hantu pekik, ketika masuk bulan Muharram, pasti semua merasa takut dalam hati. Karena di bulan Suro lah mereka mencari tumbal nyawa. Waktu itu sekitar tahun 2018. Mbak Asih sudah menikah dan mempunyai seorang anak. Tepat waktu itu anak dari Mbak Asih masuk kelas 3 SD. Masih di daerah Sembukan pula. Nah, waktu itu di tahun 2018, adik ipar dari Mbak Asih sedang hamil tua. Tinggalnya di desa sebelah. Di bulan Muharram itu sudah tersiar kabar jatuh korban nyawa di desa tetangga. Di sini Bu Gendis begitu ketakutan. Bu Gendis pun berkata kepada anak-anaknya yang tinggal serumah, "Begini, sudah ada lagi korban nyawa hantu pekik. Kita cari aman saja.
mulai sekarang kita temanin adik iparmu. Kita menginap bersama-sama di rumah adikmu itu. Kasihan dia, sedang hamil tua, sedangkan suaminya sedang kerja proyek di daerah Semarang. Memang waktu itu tak ada laki-laki di rumah. Semua laki-laki lagi pada kerja. Adiknya Mbak Asih kerja di Semarang, bapaknya Mbak Asih, Pak Tarno, itu merantau kerja di daerah Jakarta. Maka keluarga ini pun memilih untuk menginap di rumah adik iparnya Mbak Asih, menantu yang paling bungsu, untuk bisa saling menjaga diri. Maka sore itu, keluarga Mbak Asih nih, anak, ibu, kakak, semua berangkat menuju ke rumahnya Mbak Santi, istri dari Mas Joko, adik Mbak Asih. Di rumah Mbak Santi, ternyata di sekitar tempat tinggal Mbak Santi baru jatuh korban nyawa pula. Baru ada yang meninggal dunia, diteror atau dicekik oleh hantu pekik itu. Begitu memasuki waktu maghrib, suasana di pekampungan pun langsung terasa begitu berbeda. Tak ada aktivitas orang di luar rumah. Semua berdiam diri, semua dilanda ketakutan. Lantas Bu Gendis memerintahkan semua anaknya untuk menggelar tikar di atas lantai. Malam ini kita semua tidur di lantai berbarengan. Jangan ada yang terpisah. Loh, kenapa Mak? Kenapa mesti tidur di atas lantai? Ucap Santi, menantu dari Bu Gendis yang hamil tua ini, si pemilik rumah. Nduk, kata orang tua zaman dulu, kalau kita tidur di atas lantai, maka hantu pekik itu atau hantu apapun begitu berniat mencelakai kita, masuk ke rumah kita, maka tak akan bisa melihat kita. Makanya malam ini kita semua tidur bareng di sini, ucap Bu Gendis. Santi pun hanya mengangguk saja, walau terlihat dari raut wajahnya seperti yang tidak percaya. Malam pun berlalu. Mereka tertidur begitu lelap. Namun di sini, Santi begitu bandel. Ketika semua orang sudah tertidur di atas lantai, di atas tikar, Santi malah pindah tidur di dalam kamar. Karena lagi hamil tua dan gak nyaman tiduran di lantai. Dia pindah ke dalam kamar dan lampunya pun dia matikan. Itu semua terlihat oleh Mbak Asih. Namun Mbak Asih tak peduli. Bahkan dalam hati merasa kesal dengan kelakuan adik iparnya itu. Tepat sekitar jam 11.30 malam, Mbak Asih yang tertidur di samping anak dan ibunya merasakan hati dan pikirannya tiba-tiba begitu gelisah. Hawa di dalam rumah pun terasa begitu berbeda. Insting dari Mbak Asih berkata akan terjadi sebuah peristiwa di rumah itu. Betullah, tak berselang lama terdengar suara jeritan dari Santi, adik iparnya, yang menjerit berteriak ketakutan lantas berlari keluar dari kamar. Mak, setan, teriak Santi. Bu Gendis pun langsung terbangun. Dia sontak lari membuka pintu depan. Begitu pintu terbuka, saking paniknya, Mbak Asih, Bu Gendis dan Santi langsung lari tunggang langgang keluar dari rumah. Namun ketika keluar, Mbak Asih baru ingat sang anak masih berada di dalam rumah. Mbak Asih pun berlari, langsung menggendong anaknya. Dan saat sang anak digendong oleh Mbak Asih menatap ke arah kamar dari Santi. Dan saat itulah Mbak Asih melihat sosok makhluk hitam, legam, berbulu panjang, dengan mata merah, menatap dan menggeram ke arah Asih. Asih pun
lantas lari pontang-panting keluar. Warga pun semua pada berdatangan. Dan ketika warga berdatangan, Mbak Santi menceritakan apa yang dia alami. Di tengah dia yang sedang tertidur, tiba-tiba muncul makhluk tinggi hitam besar dengan kuku yang begitu tajam dari arah jendela menyekik leher. Untungnya di sini langsung tersadar, membuka mata, membaca doa, lantas menendang si makhluk itu. Namun makhluk itu hanya mundur beberapa langkah. Saat itulah Mbak Santi teriak dan keluar lari dari kamar. Di sini semua para tetangga mendengar apa yang Santi alami, lantas memberanikan diri masuk ke dalam rumah. Namun anehnya, ketika warga merangsak masuk, sosok hantu pekik itu sudah hilang, tak ada lagi di dalam kamar. Akhirnya, keluarga dari Mbak Asih serta Santi memilih keluar dan tak tinggal di dalam rumah sampai keesokan paginya karena takut hantu pekik itu kembali datang dan mengambil nyawa mereka. Dan ketika pagi menjelang, terdengar suara jeritan. Ada salah satu warga di desa itu yang didapati sudah tak bernyawa. Kejadian itu betul-betul membuat Mbak Asih semakin takut. Betul-betul takut. Bahkan di waktu yang berbeda, hanya selang beberapa hari saja. Waktu itu Asih masih tinggal bersama di kediaman Santi. Ada salah satu sepupu dari Mbak Asih yang tinggal di daerah Desa Kelambu, sebuah desa di pegunungan, masih di daerah Grobogan, hanya berbeda kecamatan. Nah, sepupu dari Mbak Asih ini datang berkunjung ke sana. Ketika bertemu dengan Mbak Asih dan keluarga, sepupunya ini cerita kalau di desa Kelambu jatuh pula korban nyawa. Waktu itu salah satu warga di Kelambu ada yang meninggal, diambil nyawanya oleh sosok hantu pekik. Namun keluarga dari almarhum, keluarganya ini tak terima kalau keluarga mereka mati dijadikan tumbal. Maka keluarga dari almarhum lantas mencari orang pintar, mencari dukun untuk melepaskan arwah si almarhum dari jerat tumbal. Si dukun yang didatangi pada waktu itu lantas melakukan ritual untuk meminta petunjuk. Dan dari ritual yang si dukun ini jalani, ada petunjuk di mana si almarhum yang mati jadi tumbal hantu pekik itu harus dipindah-pindah kuburannya selama 7 hari berturut-turut. Dan hal itu memang dilakukan. Bahkan sepupu dari Mbak Asih menyaksikan sendiri prosesi pemindahan jenazah ini. Jadi hari ini dikuburkan di pemakaman Desa Kelambu nih. Nah, besoknya digali lagi, jenazahnya dipindahkan ke makam yang baru. Dan terus dilakukan sampai 7 hari kematian si almarhum. Total 7 kali dipindah-pindah yang katanya untuk mengelabui si hantu pekik agar arwah almarhum tak dibawa ke alam jin, tempat tinggal si jin pesugihan itu. Bukan hanya di daerah Grobogan, di bulan Suro itu jatuh pula korban-korban di daerah lain. Dan yang menjadi pertanyaan narasumber kita termasuk Mbak Asih, mereka semua bingung siapa sebenarnya si pelaku pesugihan ini. Karena sistem kerjanya begitu sistematis, terorganisir,
Dan disinyalir bukan hanya satu orang pelaku yang menjadi dalang di balik kematian sekian puluh orang. Dan konon katanya, hingga detik ini pun, ketika menjelang bulan Muharram, bulan Suro, pasti akan kembali jatuh korban dengan pertanda munculnya mercuk bola api terbang di malam hari. Mungkin di sini Baraya ada yang pernah mengalami kejadian ini, atau pernah mendengar, atau pernah menyaksikan langsung. Baraya bisa bagikan di kolom komentar. Karena hingga saat ini, menurut narasumber, setiap bulan Suro, semua orang, terkhusus di daerah Grobogan, masih tetap dilanda ketakutan. Itulah kisah dari lanjutan teror hantu Pekik yang tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga detik ini. Untuk cerita yang kedua dalam video ini masih seputar dunia pesugihan. Kisah nyata yang dialami oleh salah satu kenalan Akang yang dulu pernah menjalani ritual pesugihan putih meminta pertolongan kepada bangsa jin. Kawan atau kenalan Akang ini sebut saja namanya Ucup. Beliau tinggal di sebuah desa di daerah Jawa Barat, perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah yang bernama Desa Karangpucung. Sekitar 15 tahun lalu, Kang Ucup saat itu baru di awal-awal pernikahan dengan istrinya yang bernama Teh Kesi. Ketika menikah dengan Teh Kesi, Ucup tinggal bersama dengan mertuanya. Kesi tak mau dibawa pindah dikarenakan khawatir ibu bapaknya yang sudah tua renta tak ada yang mengurus. Dua kakaknya Kesi semua merantau di luar kota, hanya setahun sekali pulang ke sana. Sebenarnya di sini Kang Ucup begitu tak kerasan tinggal di rumah sang mertua. Karena kelakuan dari mertuanya ini seringkali membuat Ucup begitu sakit hati. Ucup sehari-harinya dia mengolah ladang, menanam sayuran, ladang yang diwariskan oleh almarhum bapaknya. Selepas pulang dari ladang, Ucup pun nyambi sebagai pembeli buah-buah pisang atau buah-buahan lain yang selepas cukup banyak dia antarkan dan dia jual ke elos-elos, kios-kios di pasar. Rasa sakit hati Ucup akibat ucapan sindiran dari sang mertua sudah tak terbilang lagi. Ucup seringkali dibanding-bandingkan dengan kakak-kakaknya Kesi yang katanya sudah sukses di kota merantau. Yang padahal untuk makan sehari-hari, untuk biaya berobat, itu Ucup yang memberi. Namun itu semua pengorbanan Ucup kepada sang mertua seperti yang tak dianggap sama sekali. Berbeda dengan kakak-kakak iparnya Ucup yang walaupun hanya datang 1 tahun sekali ngasih duit 100-200 ribu, wah dipuji-pujinya setinggi langit. Kalau hitung-hitungan berapa juta uang yang Ucup keluarkan untuk biaya makan, biaya hidup sang mertua. Namun itulah realita yang memang terjadi di alam nyata. Ketika menantu yang tinggal dengan mertua mengurus kebutuhan sehari-harinya, makannya segala macamnya, itu tak pernah dianggap. Beda lagi sama yang jauh, setahun sekali ngasih duit 100 ribu pun dipuji-pujinya hampir tiap hari. Mungkin Baraya ada yang merasakan sendiri, tapi bersabarlah, karena itu jadi ladang ibadah buat kalian. Nah, satu ketika Ucup
Daripada pusing, sakit hati di rumah, sering mendengar omelan mertua, dia pergi ke ladang. Walau sebenarnya di ladang gak ada yang harus dikerjakan. Di ladang, di saung, Ucup hanya duduk diam sambil menikmati kopi dan menghisap rokok kesenangannya, sambil menatap keindahan ladang di tengah hari. Namun dalam kondisi Ucup yang sedang melamun, dia pun dikagetkan oleh teguran dari arah belakang. "Cup, astagfirullahaladzim. Loh, kamu Gus, kapan pulang?" tanya Ucup. Ternyata yang datang mengejutkan Ucup itu si Agus, salah satu kawannya. Agus ini memang tak tinggal di Karangpucung. Dia merantau di Jakarta dan katanya sudah sukses di sana. Sampai udah bisa bangun rumah, punya mobil pula. "Baru tadi Cup, tadi tuh ke rumah. Cuman kata si Kesih istrimu, kamu lagi di ladang. Makanya langsung ke sini." Agus ikut duduk di samping Ucup. "Kopi Gus, bolehlah dibikinin tuh sama Ucup." Bawa termos dia ke ladang. Nah, disuguhin kopi ke Agus. Di sini pun Agus bertanya keadaan Ucup. Karena dulu si Ucup ini sempat diajak merantau ikut kerja di Jakarta. Ucup menolak karena istrinya nggak mau ditinggalkan. "Ya gitulah Gus, sebenarnya nyesel dulu nggak ikut kamu waktu kamu ajak merantau ke kota. Jadinya kayak ginilah. Kerja ya pas-pasan. Jual beli pisang, kadang ada hasil, kadang rugi. Tapi mau gimana lagi? Si Casey nggak pernah ngizinin kalau kerja keluar kota. Sekarang kamu gimana Gus?" "Alhamdulillah Cup, usaha lancar. Ya lebih-lebih dari cukup lah kalau buat kebutuhan sehari-hari. Kamu juga tahu sendiri kan." Ucup pun ya hanya tersenyum saja. Lantas di sini Ucup meminta tolong kepada Agus. Bukan pinjam uang, tapi minta tolong dikasih pandangan agar usahanya ini bisa berjalan. Karena bukan tak menjanjikan nih bisnis jual beli pisang. Namun ya itu, terkadang beli ke petani mahal, dibawa ke kios pas harga lagi anjlok. Bukannya untung, yang ada si Ucup ini malah buntung. Seringkali nombok. Cup. Sebenarnya Cup, yang namanya orang usaha, dagang dan sejenisnya, ya jangan polos-polos amat Cup. Polos? Polos gimana maksud kamu? Cup. Nih, kalau kamu pengen tahu, saya bisa sukses sampai saat ini, itu gak murni Cup. Gak murni? Maksudmu apa Gus? Cup, saya bisa sukses kayak gini, itu ya dibantu sama orang pinter. Kalau nggak pakai kayak gituan Cup, di dunia bisnis zaman sekarang susah kita Cup. Kita persaingan bukan hanya di kualitas barang, bukan hanya di modal. Jangan dikira pengusaha-pengusaha sukses nggak main magic juga. Mereka main Cup. Main. Bahkan tak segan mengirim santet teluh ke saingan-saingan usaha mereka. Makanya Cup, usaha sekecil apapun jangan terlalu polos. Tetap harus make bumbu-bumbu gaib, ucap si Agus. Nah di sini Ucup pun tertarik. Kira-kira Gus, kasih tahulah, kamu dapat itu dari siapa? Dari mana? Ada lah, gak jauh kok. Desa sebelah Cup, namanya Kiai Amin. Itu loh, kiai yang punya pesantren kecil yang sering ngisi pengajian ke kampung kita kalau hari Jumat. Kiai Amin itulah yang membantu usaha saya hingga saat ini. Oh, Kiai Amin. Memang caranya gimana? Ada maharnya enggak? Ada lah, ada maharnya. Makin gede maharnya, ya makin bagus juga hasilnya Cup. Nah itu Gus, itu yang jadi kendala.
Tahu sendirilah kondisi keuanganku saat ini kayak apa. Uang hasil jualan pisang kemarin aja nombok. Kalaupun ada, ya habis buat makan sama mertua. Gimana ya Gus? Udahlah Cup, gak usah banyak pikiran. Gini aja dah, kalau memang kamu mau nemuin Kiai Amin, nih tak kasih buat ongkos dan biaya maharnya. Waktu itu Kang Ucup katanya dikasih duit sekitar 1,5 juta. Uang sebesar itu gede buat Ucup. Ini gak salah Gus. Gimana cara balikinnya? Gak usah dibalikin. Itu mah ngasih lah buat kamu. Paling nanti ngasih ke Kiai Amin ya 500.000 juga cukup. Sisanya kamu pakai saja buat kebutuhan kamu sehari-hari. Ucup pun begitu berterima kasih. Lantas Agus pun menyuruh si Ucup mampir malam nanti. Mau dikasih alamat tempat tinggalnya Kiai Amin. Ucup memang sempat mendengar nama Kiai Amin, tapi dia nggak tahu tinggalnya di sebelah mana. Singkat cerita, selepas mendapat alamat tempat tinggal Kiai Amin, Ucup pun pulang dari rumah Kang Agus. Tiba di rumah, terdengar mertuanya lagi ngomel-ngomel karena nggak suka dengan lauk yang dimasak oleh Kesih. Ucup pun hanya bisa mengusap dada. Ucup bergegas masuk ke dalam kamar, gak mau dengerin omelan mertuanya. Yang tak lama, sambil meneteskan air mata, Kesih pun menyusul ke dalam kamar pula. Kesih ditanyai, "Kenapa kamu ini sih?" "Kang, ibu sama bapak makin sini kok makin keterlaluan ya Kang." "Ya salahmu sendiri. Bukannya sudah Akang ajak pindah. Tuh lihat si Agus, udah sukses sekarang. Coba kalau kamu dulu gak ngelarang Akang merantau ke Jakarta, gak bakal kayak gini sih." "Tapi Kang, kasihan ibu sama bapak. Siapa yang mau rawat mereka kalau Kesih ikut sama Akang keluar dari rumah ini?" "Ya udahlah, bersabar saja. Mudah-mudahan jadi amal ibadah buat kita," hibur Kang Ucup. Nah selepas itu, Ucup pun bicara ke istrinya perihal niatannya mau menemui Kiai Amin. "Ngapain Kang ke Kiai Amin?" "Ya itu loh, mau nyari syariat. Siapa tahu berkah doanya Kiai Amin, usaha Akang bisa berjalan. Tadi si Agus sempat ngasih uang ke Akang. Nih buat kamu," ucap Ucup. Ngasih sekitar 500.000. Yang 1 juta buat bekal dia ke tempatnya Kiai Amin. "Kang, gede banget Kang." "Udah, terima saja. Tapi jangan ngomong-ngomong sama ibumu. Nanti diminta sama dia." "Iya Kang, Kesih juga paham." "Kapan Akang mau nemui Kiai Amin?" "Besok lah. Besok Akang mau ke tempatnya Kiai Amin." Singkat cerita, esok paginya selepas mengantar buah pisang ke pasar, Kang Ucup gak langsung pulang, tapi dia langsung menuju ke desa tempat tinggalnya Kiai Amin. Waktu itu datang ke desa tempat tinggal Kiai Amin menjelang azan zuhur. Tiba di desa tempatnya Kiai Amin, Ucup bertanya ke salah satu warga di sana, "Pak, tempat tinggalnya Kiai Amin sebelah mana ya?" "Oh, mau ke Kiai Amin?" "Iya Pak." "Ke arah mana ya?" "Begini saja Jang, Ujang tinggal ke musola. Kiai Amin ada di sana. Nanti pasti ketemu. Jam segini beliau masih di masjid," ucap warga yang ditanya sama si Ucup. Nah, Ucup pun lantas langsung ke musola. Ketika mendekati musola, di sana sedang mulai sholat duhur berjamaah. Ucup pun ambil wudhu, ikut sholat duhur bersama jamaah yang lain. Selepas sholat duhur, Ucup bertanya ke orang yang sholat di sampingnya, "Kang, itu Kiai Amin bukan?" "Iya, itu Kiai Amin." "Oh, makasih Kang." Nah habis wiridan, jamaah bersalaman, bubar keluar. Ucup lantas menghampiri Kiai Amin mengajak berbicara.
Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ujang teh siapa ya? Kayak nggak pernah lihat. Kenalin Pak Kiai, saya Ucup dari Karangpucung. Saya memang bukan warga sini, tapi ya sengaja jauh-jauh datang. Ada perlu sama Pak Kiai. Ada perlu? Ya sudah tuh, ikut Pak Kiai pulang. Ucup pun dibawa pulang ke rumah Kiai Amin. Nah, tiba di rumah Kiai Amin, disuguhi minuman, makanan ringan. Di sini Ucup pun ditanyai maksud keperluannya datang ke sana. Ucup tanpa banyak basa-basi lantas menceritakan apa yang dia sedang alami. Ya Allah, Ujang. Yang sabar Ujang. Insya Allah apa yang Ujang alami saat ini itu akan jadi ladang pahala buat Ujang. Iya Pak Kiai, saya pun paham. Tapi maksud saya kemari, saya mau minta tolong Pak Kiai. Minta dibantulah Pak Kiai, agar usaha yang sedang saya jalani ini bisa berkembang, bisa maju. Sama seperti Agus kawan saya. Katanya dibantu juga sama Pak Kiai. Kiai Amin tersenyum memahami apa keinginan dari Ucup. Lantas di sini Kiai Amin pun berkata, insya Allah Jang, insya Allah bisa. Hanya saja di sini Ujang sanggup atau tidak? Karena tirakat yang harus Ujang lakukan itu cukup berat. Waduh, tirakat apa ya Pak Kiai? Tirakat, puasa dan wiridan. Oh, bukan munjung Pak Kiai. Bukan atuh Ujang, bukan munjung. Di sini Ujang nanti kalau mau selepas Pak Kiai ijajahkan amalannya, nanti Ujang harus puasa selama 3 hari. Baru mulai wiridan setiap malam. Dan di setiap bulannya Ujang, di tanggal 13, 14, 15, Ujang harus puasa juga. Puasanya puasa mutih. Makan minumnya, baik sahur ataupun buka, cuma nasi sekepal dan air putih 1 gelas. Gak boleh makan minum apapun lagi selepas itu. Gimana kalau Ujang sanggup? Akan Pak Kiai ijajahkan amalannya. Dijamin apapun yang Ujang inginkan pasti akan dikabulkan. Ucap Kiai Amin. Mendengar kalau apa yang akan diberikan itu bukan pesugihan, Ucup pun setuju. Ya walaupun ini masih pesugihan pula, hanya saja berkedok pesugihan putih, berkedok syariat. Nah Ucup itu diharuskan menjalani puasa selama 3 hari yang disebut puasa capit weton. Ucup yang lahir hari Sabtu, maka puasanya pun dimulai hari Jumat, Sabtu, dan hari Minggu. Nah baru malam Seninnya Ucup memulai ritual wiridan. Selepas Ucup menyatakan kesetujuannya, begini atuh Ujang, kalau memang Ujang sudah siap, nanti malam Ujang akan Pak Kiai mandikan. Ujang mesti mandi tobat dulu. Nanti baru selepas dimandikan, amalan akan Pak Kiai ijajahkan. Ucup setuju. Maka malam itu pun dia menginap di rumah Kiai Amin. Ucup ikut sholat asar, maghrib, isya berjamaah bersama dengan Kiai Amin di musola. Selepas pulang sholat isya, Ucup pun diajak makan bersama. Dan selepas itu, sekitar jam 9 malam, Ucup disuruh mandi di dalam kamar mandi Kiai Amin. Yang tentunya bukan menggunakan air biasa, tetapi air yang digunakan untuk mandinya Ucup itu dicampur dengan minyak japaron merah. Dan ada selembar kertas
yang bertuliskan huruf-huruf Arab. Wapak dimasukkan ke dalam ember. Ujang baca niatnya di luar kamar mandi. Baru Ujang masuk dan mandi di dalam. Ingat, nanti jangan gunakan handuk. Biarkan mengering secara alami. Hal itu pun Ucup turuti. Ditinggal oleh Kiai Amin, Ucup mulai baca doa buat mandi. Masuk dalam kamar mandi, dia ciduk air yang berbau begitu wangi dan mulai diguyurkan ke sekujur badannya. Selepas habis air dalam ember, Ucup pun mengenakan kembali pakaiannya tanpa dikeringkan, lantas menemui Kiai Amin di ruang tamu. Nah, sekarang ikut sama Pak Kiai. Ucup dibawa keluar. Keluar dari rumah menuju ke belakang rumahnya Kiai Amin. Yang ternyata di belakang rumah ini ada sebuah saung kayak gazebo. Dan di gazebo itu mereka duduk berhadap-hadapan terhalang oleh meja kecil. Kiai Amin lantas membakar dupa. Membuka sebotol minyak, masih minyak japaron merah pula. Lalu tangannya diulurkan, mengajak Kang Ucup bersalaman. Nah, Ujang, sekarang ikuti kata-kata Pak Kiai. Nanti diulang sebanyak 3 kali. Iya Pak Kiai. Mulailah Kiai Amin mengijajahkan sebuah ayat yang diambil dari surat Al-Jin. Pertama Kiai Amin mengucapkan 1 ayat. Selepas itu disuruh diikuti oleh Ucup. Karena ayat yang pendek, Ucup pun langsung hafal seketika. Selepas hafal, minyak japaron itu pun dituangkan ke telapak tangan Kiai Amin. Lantas Kiai Amin berdiri, lalu tangannya dipegang ke ubun-ubunannya si Ucup sambil membaca doa, membaca ayat yang tadi diijajahkan. Nah, ketika si Kiai Amin membacakan ayat tadi sebanyak beberapa kali, Ucup merasa ada aliran hangat dari telapak tangan Kiai Amin. Nah, sudah selesai Ujang. Hari Jumat besok, Ujang mulai puasa mutih. Ingat, 3 hari berturut-turut tak boleh batal. Kalau batal, Ujang harus mengulang lagi. Baik Pak Kiai. Lantas, untuk wiridannya bagaimana Pak Kiai? Begini Jang. Ayat yang tadi sudah Pak Kiai ajarkan, Ujang baca sebanyak 120.000 kali. Terkejut dong si Ucup. Mau jam berapa beresnya? 1 hari Pak Kiai? Bukan 1 hari. Dalam 1 malam cukup diwiridkan sebanyak 1000 kali. Berarti tirakat yang Ujang lakukan itu 120 hari. 4 bulan. Sanggup? Sanggup Pak Kiai. Sanggup. Saking pengennya ngerubah nasib loh. Disuruh wiridan 120 hari 4 bulan, Ucup sanggup. Dan ingat Ujang, harus tempat yang khusus untuk wiridan. Jangan berpindah-pindah tempat. Harus istiqomah di tempat yang sama. Dan sebelum membaca wirid, Ujang tunaikan dulu sholat hajat 2 rakaat. Lalu bakar dupa, prung, mulai wiridannya. Dan nanti, di hari terakhir wiridan ini, maka akan datang sosok bangsa jin dari alam ajrak. Nanti Ujang tinggal minta apapun pasti bakal dikabulkan. Paham Jang? Paham Pak Kiai. Jadi puasa dulu 3 hari, malamnya langsung mulai ya Pak Kiai. Langsung mulai. Dan tiap bulan puasa 3 hari. Tanggal 13, 14, dan 15. Puasa mutih. Baik Pak Kiai. Nanti Ujang
Kalau makhluk itu sudah datang, Ujang tinggal datang kembali ke rumah Pak Kiai. Ucap Kiai Amin memungkas pembicaraan mereka berdua. Ucup lantas disuruh istirahat tidur oleh Kiai Amin. Lalu ikut sholat berjamaah subuh di musola, dan selepas selesai sholat subuh, Ucup pun pamitan pulang. Tiba di Karangpucung di rumah sang mertua. Ucup lantas ditanyai oleh sang istri. Tak ada yang disembunyikan, semua dia ceritakan kepada Kesih istrinya. Selepas itu, Ucup meminta bantuan Kesih untuk membereskan goah. Jadi kalau di kampung, itu di rumah ada yang namanya goah nih. Walaupun udah agak jarang. Jadi goah itu sebuah ruangan, biasanya ditempatkan di area dapur, tempat penyimpanan padi ataupun beras. Nah, goah di rumah mertuanya Ucup itu dibersihkan oleh Ucup dan Kesih istrinya karena sudah lama tak pernah digunakan lagi. Goah, ruangan yang dulu merupakan tempat penyimpanan padi, sewaktu sawah mertuanya masih ada, belum dijual oleh kakak iparnya, dibersihkan oleh Ucup dan Kesih. Bahkan sampai dibuatkan pintu dari triplek agar tak ada orang yang bisa masuk kecuali Kang Ucup. Mertuanya sempat bertanya, tempat itu buat apa? Ucup hanya bilang, untuk tempat dia sholat. Khusus tak boleh dimasuki siapapun. Mertuanya sebenarnya sempat curiga, takutnya Ucup melakukan perbuatan yang aneh-aneh. Namun Kesih di sini berusaha meyakinkan, tentunya dengan sogokan sejumlah uang. Kasih duit mah, diam tuh mertua. Nah, singkat cerita, goah pun selesai diperbaiki oleh Ucup. Jadilah ruangan khusus tempat untuk Ucup melakukan tirakat wirid pemberian dari Kiai Amin. Sajadah dan karpet sudah digelar di dalam, dikasih wangi-wangian pula. Karena kata Kiai Amin tempatnya mesti bersih, wangi dan suci. Lalu tibalah hari Jumat, Ucup pun malam Jumatnya sahur. Puasa mutih selama 3 hari. Dan Minggu malam Senin, sekitar jam 9 malam, Ucup ambil air wudhu, lalu masuk ke kamar khusus itu, mulai menunaikan sholat hajat sebanyak 2 rakaat, lalu membakar dupa. Dan mulailah Ucup membaca wirid ayat dari surat Jin yang sudah diijazahkan oleh Kiai Amin. Waktu itu wiridan dimulai jam 9, itu baru selesai tepat jam 12 malam. Namun sepanjang wiridan selama 120 hari ini, menurut keterangan dari Kang Ucup, itu tak ada kejadian aneh apapun yang dialami. Biasa-biasa saja. Nah, singkat cerita, memasuki akhir bulan keempat, hari terakhir Kang Ucup wiridan. Memang tak ada kejadian apapun nih selama 4 bulan. Hanya saja perbedaan dirasakan oleh Ucup. Dia hatinya merasa lebih tenang dan lebih sabar mendapati ujian dari sang mertua. Di malam terakhir itu, Ucup dengan harapan setinggi langit. Udah kebayang nih, kalau jin itu datang, dia mau minta uang sebanyak-banyaknya. Karena kata Kiai Amin, terserah tinggal minta apapun, pasti langsung dikabulkan oleh si jin yang katanya dari alam ajrak. Udah jelas di sini, walaupun semuanya rangkaian ibadah, tapi kan tujuannya mau minta harta kekayaan ke jin. Hukumnya apa? Ya jelas dosa. Dosa loh. Dan hal seperti ini banyak terjadi, makanya kalian jangan terkecoh. Datang ke sosok orang pintar karena pakai jubah, pakai sorban, punya gelar kiai. Lantas diajari hal-hal seperti itu, bukannya disuruh minta ke Allah, malah minta ke jin, ke hodam ayat. Ya sesat dong. Hati-hati ya. Banyak hal seperti ini terjadi.
Nah malam itu seperti biasa, Kang Ucup langsung wudhu sholat hajat. Selepas selesai sholat hajat, mulai wiridan. Nah, menjelang tengah malam, menjelang detik terakhir membaca dan menamatkan wiridannya yang ke-120.000, tiba-tiba rumah mertua Kang Ucup itu terasa terguncang seperti gempa. Tasbih hampir jatuh dari tangan Kang Ucup. Namun Kang Ucup tetap bertahan sampai tangannya ini pegangan ke dinding kayu kamar itu. Belum reda guncangan, tercium aroma yang begitu wangi. Wangi minyak kasturi. Bukan bau anyir, bukan bau apek. Ini baunya bau minyak kasturi. Lalu muncul angin yang begitu kencang di dalam kamar itu, menerpa tubuh Kang Ucup. Lampu yang menyala mati seketika. Lalu di depan Kang Ucup tiba-tiba muncul asap hitam. Awalnya kecil, namun makin lama semakin pekat dan menjelma menjadi sesosok makhluk tinggi besar. Tertawa terbahak-bahak, tawanya itu menggema, membuat rumah terasa bergetar. Matanya merah, taringnya mencuat begitu tajam meneteskan liur. Tubuhnya hitam ditumbuhi bulu-bulu panjang. Dalam hati Ucup, astagfirullahaladzim, ya Allah, katanya jin Islam dari Ajrak, tapi kok yang datang malah kayak iblis. Kenapa Kang Ucup bilang itu iblis? Di kepalanya itu ada tanduk, di bagian depan kayak culak badak. Kalau jin muslim kan ya minimal pakai baju dong. Rata-rata kan pakai jubah nih kalau jin muslim. Lah ini nggak pakai baju, hanya bulu panjang tebal. Makhluk itu terus tertawa sampai tubuhnya terguncang. Ucup dengan hati kebat-kebit ketakutan, hanya bisa melongo tak bisa berkata-kata. Lantas makhluk itu menatap ke arah Ucup, agak menunduk saking tingginya tuh. Makhluk itu pun berkata dengan suara yang berat, "Maza turid, maza turid, maza turid." Kaget dong si Ucup. Lah ini jin ngomong apa? Si jin ini datang ngomong pakai bahasa Arab. Maza turid, maza turid. Ucup kan gak ngerti, makanya hanya bisa diam dengan tubuh gemetar ketakutan. Maza turid, maza turid. Ucup masih diam. Makhluk itu pun terlihat mulai jengkel, mulai kesal. Sampai sekali lagi makhluk itu berkata, "Maza turid." Anu. Tadinya Ucup mau ngomong cuman tertahan di tenggorokan. Saking kesalnya makhluk itu, akhirnya dia menginjakkan kaki ke lantai begitu kencang. Saking jengkelnya karena manusia yang didatangi malah diam tak berbicara dan tak menjawab pertanyaannya. Makhluk itu pun menjejakkan kaki ke lantai sampai rumah kembali terguncang. Makhluk itu pun lenyap menyisakan asap hitam. Selepas makhluk itu menghilang dari pandangan Ucup, Ucup pun hanya bisa menghela napas. Jantungnya masih gemetar ketakutan. Astagfirullahaladzim. Gimana sih Kiai Amin? Katanya mau ngasih duit, ngabulin permintaan. Tapi tuh makhluk ngomong apa? Gak ngerti, pikir Ucup. Ya, sudahlah. Biar besok nemui Kiai Amin lagi, ucap si Kang Ucup ini. Ucup lantas keluar dari kamar goah, dari kamar khusus, langsung menyusul sang istri tidur di dalam kamar. Esoknya, Ucup pun langsung mendatangi Kiai Amin. Ketemu sama Kiai Amin, Ucup cerita apa yang terjadi semalam di malam terakhir tirakatnya. Ujang. Hampura Jang, maaf. Pak Kiai teh lupa.
Biasanya Jang, makhluk itu kalau datang pasti berbicara sesuai dengan bahasa si orang yang memanggilnya. Tapi ini kok malah pakai bahasa Arab. Padahal mah Ujang, kalau Ujang teh ngerti dengan bahasanya dia. Ujang teh sekarang udah kaya raya. Lah, memangnya jin itu ngomong apa Pak Kiai? Apa sih artinya mada turid? Itu maksudnya Ujang, kamu minta apa? Aduh, ya Allah, kenapa atuh Pak Kiai gak ngomong dari awal? Ya itu, memang ini di luar kebiasaan. Biasanya ya kalau Ujang orang Sunda, jin yang datang pun pakai bahasa Sunda. Tapi Pak Kiai, kok wujudnya malah kayak iblis ya Pak Kiai? Gak pakai jubah. Namanya bangsa jin Ujang. Bebas, dia mau menunjukkan wujud dengan jenis apapun. Jangan dipedulikan. Mestinya nanti kalau dia datang lagi terus nanya madza turid, Ujang tinggal jawab saja, uridu kasiro minal mal. Yang artinya minta uang sebanyak-banyaknya. Aduh, terus ini gimana Pak Kiai? Masa saya mesti ngulang lagi dari awal? 4 bulan loh Pak Kiai. Gak perlu Jang, gak perlu ngulang lagi dari awal. Ini memang kesalahan di Pak Kiai. Begini saja, wirid itu nanti malam Ujang wiridkan lagi. Cukup 1000 kali. Insya Allah jin itu pasti akan datang kembali. Ucap Kiai Amin. Nah di sini Ucup pun menyetujui. Lantas dia pamitan pulang dan berjanji hasil atau tidak akan kembali menemui Kiai Amin. Pulang ke rumah, istrinya nanya pun gak dijawab sama si Kang Ucup ini, karena masih kesal dalam hati. Malamnya biasa ambil wudhu, sholat hajat, bakar dupa, mulai kembali membaca wirid. Betullah, tepat jam 12 malam selesainya Ucup membaca wirid dan 1000 kali. Makhluk yang semalam pun kembali datang. Nah, sok nanya sekarang. Sekarang mah udah siap-siap. Uridu kasiro minal mal. Uridu kasiro minal mal. Dalam hati. Udah ngapalin tuh jawabannya si Ucup pakai bahasa Arab. Tapi ketika makhluk itu datang dengan wujud yang sama, kening yang bertanduk, tubuh besar, hitam dengan bulu panjang. Ketika datang menghadap ke Ucup, makhluk itu pun langsung menyodorkan tangan yang terkepal. Ini untuk Anda, jin kurang ajar. Semalam datang pakai bahasa Arab nih, yang kedua pakai bahasa Indonesia. Ini untuk Anda. Sambil tuh kepalan tangan disodorin tepat menyentuh hidungnya si Ucup. Saking gedenya tuh jin. Lalu kepalan itu pun terbuka. Dan di dalam kepalan tangan si jin ini ada bungkusan kain berwarna putih. Langsung dijatuhkan dan tepat jatuh di pangkuan Kang Ucup. Makhluk itu pun lantas menghilang seketika. Astagfirullahaladzim, udah nyiapin jawabannya, malah datang-datang ngasih benda ginian. Ini buat apa? Diraba sama Kang Ucup ini keras. Baunya pun wangi minyak kasturi. Benda itu pun lantas diambil Kang Ucup, keluar dari kamar, dimasukkan ke dalam tas. Nah besoknya, subuh-subuh nih, Ucup ke pasar nganterin pisang ke kios. Ke bandar tuh. Lalu Ucup kembali menemui Kiai Amin sambil menunjukkan buntalan kain putih pemberian jin ajrak yang datang tadi malam. Pak Kiai, gimana sih Pak Kiai? Dia nggak nanya lagi semalam, malah langsung ngasih ginian nih Pak Kiai. Mana? Coba berikan. Dikasihin tuh ke Kiai Amin. Begitu diraba, dipegang oleh Kiai Amin sambil memejamkan mata. Kiai Amin pun tersenyum. Gak apa-apa Jang, gak apa-apa. Benda ini pun sama berharganya.
Benda ini Ujang simpan dan bawa kalau Ujang mau berangkat usaha. Jadikan benda ini ajimat untuk membantu melancarkan usahanya Ujang. Namun ingat Jang, ada pantrangannya. Apa Pak Kiai? Pantrangannya, segala sesuatu yang dilarang oleh agama. Tak boleh minum minuman keras, memakan makanan yang diharamkan. Dan yang paling penting, tak boleh berzina. Kalau itu dilanggar, maka benda ini akan kembali ke pemiliknya, kembali ke alam ajrak. Dan usaha Ujang akan kembali hancur seperti pertama kali. Paham Jang? Paham Pak Kiai, paham. Ya sudah, simpan ini baik-baik. Ingat, setiap malam Jumat, teteskan minyak kasturi kijang. Hitung-hitung, ngasih makan khodam dari benda pusaka ini. Kalian paham pastikan dari sini juga. Masa Kiai ngasih ajimat, suruh dikasih minyak, ngasih makan khodam, ngasih makan jin? Kan lucu. Makanya Akang selalu bilang hati-hati kalau nyari praktisi. Kalau dikasihnya yang aneh-aneh, udah tinggalkanlah, tinggalkan. Nah, singkat cerita, Ucup pun pulang. Walau dalam hati masih ada keraguan, tapi mengingat perjuangan selama 4 bulan tirakat yang dilakukan, rasa ragu pun Ucup buang, Ucup hilangkanlah. Mulailah dia kembali usaha nih. Ladang ya tetap digarap, tetap lagi keliling, borong-borong buah pisang dari petani. Nah memang terasa langsung oleh Kang Ucup nih, semenjak memegang ajimat pemberian jin dari ajrak, usahanya lancar. Sayurannya belum sempat dibawa ke pasar, udah ada bandar yang datang diborong dengan harga yang terbilang tinggi. Bukan hanya itu, petani yang biasanya enggan menjual pisang ke Kang Ucup, entah kenapa malah datang nawarin ke rumah. Dan usaha apapun yang dipegang oleh Kang Ucup, semua berjalan lancar dengan hasil yang Masya Allah katanya. Anehnya di sini nih, misalnya nih jualan pisang, dapat uang mestinya 500.000 nih contohnya. Tapi ketika uang mau digunakan oleh Kang Ucup, uang dalam tas itu bisa berlipat. Dari 500 yang mesti dimiliki Kang Ucup dari hasil jualan, itu bisa jadi 1 juta, kadang 1,5 juta. Ya walaupun nggak lebih dari itu, tapi kan luar biasa. Nah dari sini Ucup pun makin lebih percaya. Makanya tiap malam Jumat itu gak pernah lupa ditetesi minyak kasturi kijang. Kalau zaman dulu kan nyari minyak kayak gitu susah. Gak kayak sekarang, di online kan banyak. Nah, waktu terus berlalu, usaha Kang Ucup semakin berkembang pesat. Yang tadinya cuman ngambil dari petani dijual ke kios orang lain, Kang Ucup mulai bisa buka kios sendiri. Punya jaringan penjualan pisang sendiri, sampai kenal langsung dengan bandar besar dari luar kota. Bahkan mantan bosnya Ucup yang biasa nampung buah pisangnya Ucup itu bangkrut. Malah jualan keliling seperti Ucup dulu. Kebalik nih, malah jadi anak buahnya Kang Ucup. Namun semakin lama memegang benda itu, mulai banyak keanehan terjadi di kediaman Kang Ucup. Kang Ucup udah misah rumah nih. Rumahnya gak lagi nyatu sama mertua, tapi beli tanah di samping rumah mertuanya, lantas dibangun. Terbilang cukup mewah lah. Ya walaupun tetap ibu bapak mertuanya itu ditanggung sama Kang Ucup. Nah di tahun kedua Kang Ucup pegang ajimah dari jin ajrak, mertua laki-lakinya mati. Dan yang mengejutkan Kang Ucup, mertua laki-lakinya itu mati di dalam goa tempat ritual Kang Ucup dulu. Dan kata ibu mertuanya, bapak mertua Kang Ucup ini mati dicekik makhluk tinggi hitam besar.
Ucup lantas teringat kan sama jin yang datang tempo dulu. Nah, di tahun berikutnya mertua perempuannya yang mati. Di sini makin ketakutan nih Kang Ucup. Jangan-jangan kedua mertuanya itu mati jadi tumbal. Maka Ucup pun setelah beberapa tahun tak pernah lagi menemui Kiai Amin karena merasa udah sukses, udah jalan tuh usaha. Dia datang. Namun ketika mau datang menemui Kiai Aminnya udah meninggal dunia. Nyari-nyarilah orang pintar nih si Ucup. Ketemu nih sama orang pintar. Begitu ditanyakan, Ucup cerita apa yang sudah terjadi dalam keluarganya, kematian dua mertuanya. Orang pintar itu mengatakan kalau memang dua mertuanya Ucup itu mati jadi tumbal pesugihan. Pesugihan yang katanya pesugihan putih yang dijalani oleh Kang Ucup. Di sini dilema lah Kang Ucup. Mau dibuang, usaha pasti hancur. Akhirnya Kang Ucup yang sudah terlena oleh kenikmatan dunia, akhirnya tak peduli mau siapapun yang mati asal jangan dia, istri ataupun anaknya. Namun di tahun keempat ini ujian datang. Kang Ucup terlibat skandal perselingkuhan dengan salah satu karyawan perempuan yang bertugas jaga kios pisang. Sampai apa? Sampai Kang Ucup hilap melakukan perzinahan di luar pernikahan. Yang akibatnya ketika Kang Ucup waktu itu selesai menjinahi karyawan selingkuhannya itu, tidur kelelahan akibat aktivitas tabu semalaman, Kang Ucup mimpi didatangi makhluk tinggi hitam dengan tanduk mencuat di kening, datang dengan menggeram begitu marah dan meminta benda pemberiannya dikembalikan. Begitu makhluk itu hilang, Kang Ucup tersadar bangun, lantas mencari tas yang dia bawa. Ketika dibuka, betulah benda pusaka pemberian dari jin Ajrak, hasil wiridan 4 bulan, itu sudah lenyap, tak ada lagi di dalam tas yang dia bawa. Dan apa yang dulu diperingatkan oleh Kiai Amin betulan terjadi. Perlahan namun pasti usaha Kang Ucup mulai mengalami kemunduran. Sampai hanya dalam hitungan bulan Kang Ucup bangkrut total. Dan akibat dari kejadian itu, Kang Ucup pun tersadar kalau apa yang dia lakukan betul-betul perbuatan menyimpang. Dan dengan Kang Ucup membagikan cerita pengalamannya ini, Kang Ucup berharap agar baraya semua lebih berhati-hati lagi. Jangan melihat seseorang dari penampilannya. Walaupun yang didatangi bergelar kiai, tokoh agama, dan sejenisnya, apabila memberikan sesuatu yang menyimpang di luar syariat, tinggalkan, jangan diikuti. Atau akibatnya seperti apa yang Kang Ucup alami.